kelas 5, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis usaha yang dikelola oleh perseorangan ya. Dan untuk hari ini kita akan melihat jenis usaha yang dikelola oleh kelompok ya. Silakan buka buku kamu halaman 63. Nah, di buku kamu di halaman 63 ini, usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang ya. Usaha kelompok biasanya memiliki modal yang besar sehingga dapat mengembangkan ide dan kemampuan usaha yang lebih banyak. Risiko dan kerugian usaha biasanya ditanggung bersama oleh pemilik usaha. Namun, usaha kelompok juga memiliki kekurangan, yaitu keuntungan yang diperoleh lebih kecil karena harus dibagi rata untuk semua pemilik modal, dan juga setiap keputusan harus disetujui bersama dan tidak bisa dilakukan secara sepihak ya, tapi harus keputusan bersama. Dan usaha kelompok ini juga ada yang dimiliki oleh negara dan juga ada yang dimiliki oleh swasta. Ada beberapa contoh dari usaha kelompok yang akan kita pelajari pada hari ini yang tertera juga dalam buku kamu. Yang kita pelajari ada 6, yaitu ada firma, kemudian ada CV, kemudian juga ada PT dan koperasi, BUMN serta BUMD. Ya, kita akan lihat satu persatu. Untuk yang pertama adalah firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh sekelompok orang. Segala kewajiban serta tanggung jawab suatu firma itu ditanggung oleh anggota firma. Oleh sebab itu, risiko dan kerugian dari firma itu akan menjadi tanggung jawab oleh seluruh anggota yang menjalankan firma tersebut. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV ya. Nah, CV ini memiliki anggota aktif dan juga anggota pasif. Dalam anggota aktif itu artinya adalah anggota yang merupakan menanamkan modal serta menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan anggota pasif itu artinya adalah anggota yang hanya menanamkan modal serta akan menyerahkan urusan segala kegiatan usaha itu kepada anggota aktif. Kemudian yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Ini merupakan perusahaan yang memiliki modal yang berasal dari penjualan saham. Saham mempunyai nominal yang tercantum yang akan menjadi tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam suatu perusahaan. Jadi saham itu diperjualbelikan di pasar modal. Pemilik dari saham ini akan mendapatkan laba perusahaan yang disebut dengan dividen. Kemudian yang keempat adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang yang beranggotakan perseorangan ataupun badan hukum yang berdasarkan asas kekeluargaan. Biasanya modal koperasi ini berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga pinjaman dari anggota maupun dari bank. Dan tujuan dari koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari anggotanya. Yang kelima adalah BUMN ya, atau badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara ini ya memperoleh seluruh ataupun sebagian besar modal dari negara. Dua bentuk BUMN yang sering kita jumpai dan kita tahu adalah perusahaan umum ataupun perum dan juga perusahaan perseroan atau persero. Untuk saham pada persero dimiliki seluruhnya atau sedikitnya itu 51% oleh negara. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan biasanya tujuannya adalah untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa ekonomis ya, dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dan untuk BUMN ini biasanya bergerak di bidang usaha vital ya, yang sangat penting, misalnya seperti pertambangan, kemudian sarana transportasi, keuangan dan juga lainnya. Kemudian yang terakhir adalah BUMD, artinya badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah ini ya memperoleh modalnya sudah jelas pasti dari pemerintahan daerah. Dan tujuan dari pendirian perusahaan daerah ini antara lain adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional serta memenuhi kebutuhan rakyat untuk penyediaan lapangan pekerjaan.
Dan untuk jenis BUMD ini ya, pengelolaan perusahaannya biasanya dipimpin oleh staf direksi yang diangkat atau diberhentikan oleh kepala daerah atas persetujuan dari DPRD ya. Nah, itu beberapa jenis usaha kelompok ya, yang dimana tadi sudah kita pelajari, dimana kepemilikannya itu dimiliki lebih dari satu orang. Ibu harap dari apa yang sudah kita bahas kalian bisa melihat bagaimana perbedaan antara jenis usaha perseorangan dan jenis usaha kelompok, dan juga beberapa contohnya tadi bisa kalian pahami ya. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu pilih salah satu jenis usaha kelompok yang ada di Indonesia. Kemudian kamu cari informasi tentang jenis usaha yang sudah kamu pilih tadi. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan seperti biasa. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.